fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akan segera memulai musim keduanya mentas pada Liga Voli Korea. Tantangan dan persaingan tentu berubah dibanding musim lalu bagi Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea. Atlet berusia 25 tahun itu mendapatkan ekspektasi setelah tampil cemerlang pada musim pertamanya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati berkontribusi besar dalam perjalanan Red Sparks lolos ke babak playoff setelah penantian selama 7 tahun. Oposite Indonesia itu juga bahkan disebut-sebut sebagai pemain kuartal Asia terbaik pada musim lalu. Akan tetapi, persaingan antara pemain asing asal Asia akan banyak mengalami perubahan. Megawati tak hanya bersaing untuk adu unjuk gigi dengan outside hitter asal Thailand, Wipawe Srithong, yang memperkuat Suwon Hyundai Ece Hillstatter. Seperti diketahui, mereka menjadi dua pemain Asia yang dipertahankan oleh klubnya masing-masing. Tahun ini, Megawati dan Srithong akan menghadapi persaingan melawan 4 pemain asing asal Asia dan Oseania lainnya. Mereka adalah Chen Xintong, Hwaseong IBK Altos, Cina, Anneliese Fitzi, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Selandia Baru, Stefanie Weiler, GS Charles Seoul Kicks, Australia. Kemudian Yunieska Robles, Gimcheon Korea Express Y Hipass, Kazakhstan, dan Zhangyu, Guangzhou I Pepper Safingsban, Cina. Satu hal yang menjadi perhatian adalah ada cukup banyak pemain asing dari Asia yang punya postur tubuh menjulang. Zhangyu, Robles, Weiler memiliki tinggi badan di atas 190 cm. Robles dan Weiler berposisi speaker sedangkan Zhangyu adalah seorang bloker. Sejatinya ada satu lagi pemain jangkung yaitu Huang Ruilei, tetapi middle blocker dengan tinggi 197 cm. Namun, Huang diganti oleh timnya yaitu Pink Speeders dengan Fitzi yang tinggi badannya cuma 183 cm, hampir seperti Megawati, 185 cm, tetapi lebih gesit. Para speaker asing non-Asia juga menjulang. 4 pemain lawan punya tinggi lebih dari 190 cm, Giselle Silva, GS Charles, Victoria dan Chak, IBK Altos, Tutku Burcu, Pink Speeders, Barbara Dapik, Pepper Safingsban. Red Sparks juga menambah rata-rata ketinggian pemain dengan menggaet Vanja Bukilit, speaker dengan tinggi badan hampir 2 meter. Jung Ho yang selaku middle blocker Red Sparks menyatakan timnya tak gentar setelah melihat peningkatan tinggi badan pemain asing. Tinggi pemain kuota Asia dan asing telah meningkat, kata Jung Ho yang pada acara Media Day. Tetapi kami tidak gentar. Rata-rata tinggi badan kami bagus. Kami akan menjadi ancaman bagi tim-tim lain, ujar pemain dengan tinggi badan 190 cm tersebut. Jung Ho yang menambahkan, para pemain yang berposisi sebagai middle blocker harus bermain secara gesit. Baginya, bisa melakukan blok sekaligus serangan quick akan krusial dalam pertandingan. Pemain tengah harus banyak bergerak seperti halnya para penyerang, kata Jung Ho yang. Memblokir dan melakukan serangan cepat adalah hal yang wajib dilakukan. Sementara itu, Megawati mencetak prestasi dengan meraih gelar pemain terbaik Liga Voli Putri Korea putaran pertama. Megawati Hangestri Pertiwi merupakan timnas Indonesia yang saat ini membela tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati sebelumnya pernah 2 kali mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik dalam 2 pertandingan Red Sparks. Bersama Megawati dan Giovanna Milana, Red Sparks mampu tampil terengginas di Liga Voli Putri Korea sehingga saat ini menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan gelar juara musim 2023 ini. Penobatan Megawati sebagai pemain terbaik putaran pertama Liga Voli Putri Korea diunggah dalam akun resmi Instagram dari Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, Rabu, 8 November 2023. Terkait dengan catatan karena Megawati meraih gelar pemain terbaik putaran pertama Liga Voli Putri Korea, pelatih tim nasional voli Indonesia pada gelaran SEA Games 2017. Rizko Herlambang mengungkapkan bahwa pebola voli asal Jember tersebut memang telah diprediksi sejak awal akan jadi pemain berkualitas. Penampilan impresif skuad Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada KOVO Cup 2024 menjadi alarm bagi rival jelang dimulainya Liga Voli Korea.
Red Sparks berhasil menembus babak final setelah 5 tahun pada turnamen resmi pramusim yang diadakan oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO itu. Performa apik tersebut diprediksi berlanjut ketika Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan memulai perjuangan mereka pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Sebelum liga bergulir, Media Day digelar dengan menghadirkan para pelatih dan setiap tim diwakil oleh 2 pemain pada Rabu, 16 Oktober 2024. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin hadir bersama Jung Hong-yang dan Megawati pada acara tersebut. Vote juga diadakan untuk memilih siapa tim kandidat juara pada musim ini. Pemilihan tersebut dilakukan oleh pelatih dari total 7 tim peserta Liga Voli Korea dengan sistem 2 suara per orang. Suwon Hyundai Ece Hillstate mendapatkan total 7 suara dari total 14 suara yang sekaligus menjadi yang tertinggi sebagai tim kandidat juara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pelatih Hyundai Ece Hillstate, Kang Sung Hyung tak mau anak asuhnya berpuas diri setelah berhasil meraih 2 gelar juara berturut-turut. Ini merupakan sebuah kehormatan dan rasanya menyenangkan bisa mendapatkan begitu banyak suara, kata Kang Sung Hyung. Saya merasa terancam karena level semua tim telah meningkat karena standar secara keseluruhan telah meningkat. Para pemain harus melakukan peran mereka dengan lebih baik, ujar Kang. Pelatih berusia 54 tahun itu memilih waspada dengan kekuatan tim lain. Salah satunya adalah kekuatan yang dimiliki tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Setelah melihat penampilan Jungkwanjang yang luar biasa di KOVO Cup, saya pikir kami mungkin akan mengalami kesulitan, ujar Kang Sung Hyung. Adapun Red Sparks sendiri mendapatkan 3 suara dari survei sebagai kandidat tim yang akan lolos ke babak final Liga Voli Korea musim ini dengan menempati posisi kedua dan ketiga. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin percaya diri bahwa anak asuhnya mampu bersaing untuk bisa melaju ke laga pamungkas. Namun, saya pikir tim kami bisa bersaing jika kami mempersiapkan diri dengan lebih baik, ujarnya. Pelatih berusia 44 tahun itu memilih sebagai angka 1 sebagai kata kunci yang mempengaruhi Red Sparks dalam 2 musim terakhir. Di mana pada musim 2022 hingga 2023, Red Sparks gagal lolos ke babak playoff hanya karena kurang 1 poin. Adapun musim lalu, Megawati dan kawan-kawan gagal ke final usai karena kalah 1 kemenangan dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tahun lalu, kami kekurangan 1 poin dan tidak bisa bermain voli musim semi dan musim lalu, kami kekurangan 1 kemenangan dan tidak bisa mencapai final, ucapnya. Sementara itu, jelang Velik 2024 hingga 2025 KOVO menggelar Media Day di TK Hotel Seo Chogu, Seoul, Rabu lalu. 2 manajer dan 2 pemain perwakilan masing-masing tim diundang hadir dalam acara tersebut. Hyundai Hillstate diwakili pelatih Kang Seong Hyung, Kim Da-in, dan Moma Basoko. Pink Speeders mengirimkan pelatih Marcelo Abondanza, Kim Suji, dan Tutku Burcu. Sementara, Red Sparks diwakili pelatih Ko Hye-jin, Jung Ho-yang, dan Megawati Hangestri. Dalam forum itu, semua pelatih sektor putri yang hadir sepakat menyebut Hyundai Hillstate sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Yang Hyo-jin, Da Hyun Lee, Jeng Jiun, Kim Da-in, Moma Basoko, Kamerun, dan Wipawe Sitong, Thailand, dinilai sebagai kekuatan utama Hyundai Hillstate musim ini. Para pemain mempersiapkan diri dengan baik. Kami memiliki pengalaman, jadi kami akan mendapatkan hasil yang bagus, kata pelatih Hyundai Hillstate Kang Seong Hyung. Dalam kesempatan itu Kang Seong Hyung menyebut Red Sparks bakal menjadi kuda hitam dan paling diwaspadai timnya. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin tidak menampik Hyundai Hillstate merupakan tim yang kuat. Meski begitu, dia optimistis timnya bakal mampu merepotkan Hyundai.